amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Baik, Pak, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat itu katanya singkatan, senang hati. Walaupun ibu sedang hipertensi hari ini, tapi hatinya senang, itu tetap sehat ya, Bu? Walaupun sudah mulai osteoporosis, tapi hatinya senang, itu tetap sehat ya. Karena kalau sakit itu juga singkatan, salah kita. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk bicara tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Kita harus belajar terus bagaimana komunikasi sehat dan efektif di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya rumahnya aman dan nyaman. Ya, karena banyak sekali musuh yang di luar. Ya, musuh di luar banyak sekali. Saya setiap hari lihat anak-anak bermasalah. Saya setiap hari melihat keluarga yang bermasalah. Ya, dan gak pernah habis. Inilah musuh kita di luar. Ya. Maka kita ingin mencoba terus membentuk keluarga yang aman dan nyaman, ya. Mudah-mudahan keluarga kita sudah aman ya, Pak. Ya, aman. Kita jaga, kita kasih makan, ya, kasih pakaian. Tinggal mungkin nyamannya yang harus ditambah. Ya. Kalau orang tanya, Bu Aisyah gimana keluarga? Suatu rumah itu nyaman? Teorinya banyak sekali, tapi mari kita pakai satu cara saja. Apa itu? Kalau bicara sama keluarga, suami ke istri, istri ke suami, bapak ibu ke anak-anak, tolong perbanyak senyum. Bapak ibu senyum dulu. Ya, senyum yang membuat nyaman itu kalau sudut kanan kiri seimbang bapak ibu. Karena masih ada orang tua yang senyumnya sebelah doang. Mukanya miring, mana video, mana kamera, coba kasih lihat dulu. Mukanya begini. Lihat temennya berhasil, harusnya senyumnya begini. Ah, luar biasa kamu ya. Ini ada yang begini. Ya, ya. Jadi untuk bikin nyaman, baik di rumah maupun tempat kerja, lebih banyak senyum, ya. Senyum yang baik adalah sudut kanan kiri diangkat. Sekali lagi Bapak Ibu senyum dulu. Dan pada saat kita senyum akan keluar hormon bahagia dari ya sebuah kelenjar yang ada di pertemuan dua alis. Boleh Bapak Ibu pegang dulu? Pertemuan dua alis. Di situ ada tempat hormon bahagia dan hormon penghilang nyeri. Maka Bapak Ibu kalau sakit kepala sering begini kan? Atau bahkan ada ibu-ibu yang dikerok sininya nih. Ya, iya. Di sini. Jadi kalau kita senyum, dia akan keluar lewat pembuluh darah. Harus ditahan minimal 7 detik. Ayo Bapak Ibu, senyum. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Kamera mana kamera? Karena ada orang senyum cuma 2 detik. Istri ke suaminya. Suami ke istrinya. Udah 2 detik miring pula. Karena kalau 2 detik, stimulasi dari sudut bibir ke tempat kelenjar pituitari itu belum sampai. Bahkan kelenjar pituitari bingung juga, ini mau keluar dopamin apa enggak, mau keluar hormon bahagia atau tidak. Ya, jadi sekali lagi, supaya rumah nyaman, supaya tempat kerja nyaman, kita banyak tersenyum. Ya, walaupun tidak semerta-merta kita bisa mudah tersenyum. Terutama ibu-ibu, Pak, punten maaf ya. Pak, kami biasanya ada waktu-waktu yang bikin susah senyum. Pada saat 2 hari mau menstruasi, Pak. Ya Bu ya, kita rasanya kesel banget ya. Walaupun sudah rajin seminar, rajin taklim, pengen pukul orang ya. Maka di Amerika, Pak, anak sekolah perempuan, ya, mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sini, tapi entah kapan. Kalau sedang mens dan hari itu ulangan matematika, ditunda. Ditunda. Perempuan kalau mau mens, Pak, analisanya ya terhambat ya. Bahkan di Amerika kalau ada kasus istri pukul suami, istri bunuh suami, hakim akan tanya jadwal menstruasi. Kalau kejadian itu 2 hari sebelum mens atau hari pertama sampai hari ketiga menstruasi, hukumannya dikurangi. Tapi itu baru di Amerika, Bu. Di sini belum, ya. Iya, baik. Dan supaya nyaman juga,
Ya, ternyata setelah diteliti kenapa rumah tangga suami istri itu sering bertengkar, itu karena istri tidak paham tentang program otak suami, suami juga tidak paham program otak istri. Maka hari ini izinkan kami untuk membahas tentang perbedaan otak pria wanita, ya. Baik, flash slide. Ya. Sebetulnya ya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 36, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, ini tidak satu ayat, ini cuma sepenggalan ayat. Dan diteliti oleh ilmuwan di luar negeri, ya. Boleh slide? Ya. Saya ambil dua referensinya ya. Ini ada suami istri Mr. Alan dan Barbara Pease. Mereka meneliti tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London tahun 1998. Dan kemudian yang di sebelahnya Dr. Luan Brizendin. Beliau ahli saraf dan ahli jiwa, neuropsychiatry. Beliau menelitinya di University California, Florida. Yang di Florida, bukan yang di LA. Ya, yang unik, satu meneliti di Eropa, satu meneliti di Amerika, tidak saling menyapa, tidak saling memberitahu. Hasil penelitiannya sama. Karena yang diteliti adalah otak manusia. Jadi ini otak kita, Pak, Bu. Ya, saya perbesar ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Nah, ini. Oh, ini dulu. Saya pakai sini aja ya, operator ya. Ya, baik. Ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sini ini dari sebelah kanan. Ada otak besar, ada otak kecil. Ada batang otak yang jalan ke bawah dan nanti sampai ke bawah sumsum tulang belakang. Yang sebelah sana otak dari atas, yang kecil bagian dahi. Ya. Dan kalau ini adalah otak orang masih hidup. Ya, boleh bantu? Rupanya nggak nyampein. Ya, ini. Ini orang ya, otak kita Bapak Ibu. Ini buat ibu aja deh, Bu. Coba pegang dulu kepalanya, Bu. Belai-belai kepalanya, Bu. Ada otaknya, Bu. Ah, ini isinya. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau tanggung bulan, Pak. Anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ya. Di dalam otak ini banyak program. Di dalam otak juga banyak pembuluh listrik. Maka untuk membangkitkan listrik, ya, kita harus banyak minum. Bapak Ibu kalau seandainya sedang banyak pikiran, malas makan, tapi harus cukup minum. Ada minum Bapak Ibu di depan? Silakan minum dulu. Karena air adalah pembangkit tenaga listrik, ya. Semua program yang kita pernah pelajari tersimpan di ya. Semua program yang kita pernah pelajari tersimpan di memori di otak. Sehingga kalau satu saat sedang ada masalah dan kita harus menganalisa dan sintesa, maka harus banyak minum, ya. Air putih ya, Pak? Bapak Ibu suka minum teh? Nah, teh itu karena ya larutan bukan pelarut, maka kalau habis minum satu cangkir teh diganti dengan satu cangkir air putih. Ya. Masih suka minum kopi Bapak Ibu? Minum kopi yang sehat, satu cangkir kopi diganti 3 cangkir air putih. Makanya kedai kopi internasional, kalau Bapak Ibu minta air putih itu dikasih, itu nggak bayar. Kalau ada sampai kedai internasional bayar air putih, wah itu boleh dilaporkan itu. Ya, iya. Jadi minum kopi yang sehat adalah satu cangkir diganti 3 cangkir air putih. Kalau minum kopinya satu mug, berarti 3 mug ya air putih sebagai penggantinya. Ya, baik. Banyak ya. Baik, sekarang kita lihat otak kita. Next lagi, ya. Jadi Allah saking pentingnya otak diletakkan paling atas, terbagi dua ada kanan dan kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh gerakan tangan kanannya? Yang kanan, yang kanan. Ya, itu yang atur otak sebelah kiri. Ya, kaki kanan boleh digerakkan Bapak Ibu. Ruangannya sejuk jadi bisa kita gerakan. Kalau kanan yang bergerak berarti kiri yang atur. Ya, boleh gerakan ya, tangan kirinya. Nah, ini berarti otak kanan yang mengatur. Otak mana yang bekerja pada saat kita tepuk tangan? Dua-duanya, kiri kanan. Makanya orang habis tepuk tangan itu langsung segar kembali dan bahagia. Makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, cuman sebelah otak dia. Ya, jadi sistem saraf yang keluar dari otak kiri ke kanan, otak kanan ke kiri. Jadi sistem saraf itu yang keluar dari sumsum itu jalannya miring. Saya mohon izin ke depan Bapak Ibu ya, kasih contoh ya. Satu. Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Makanya nggak heran ada bentuk celah-celahan di mana saja mengatakan dasar otaknya miring. Pernah dengar Bu? Dasar sarafnya miring.
Selama ini kalau kita dibilang gini, kita marah. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau ada yang bilang begini, bilang betul. Ada lagi bilang begini, tambah betul. Pernah diprediksi oleh ahli anatomi, kalau otak kiri mengatur tubuh kiri, otak kanan mengatur tubuh kanan, jalan kita begini. Nah, tidak bisa satu persatu. Ibu mau jalan begitu, Bu? Makanya kalau ada yang ya bilang ibu otaknya miring, sarafnya miring, bilang betul. Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi. Ilmu tentang otak sekarang sangat berkembang, makanya diistilahkan neuroscience.